Bab ke-18. Di balik alasan menikahi Seva. PIV Kanda Bambang Hendromoyo. Hari itu di taman rumah sakit, seorang gadis terlihat duduk sendirian. Tatapan matanya kosong tapi air mata terus berlinang. Entah apa yang sedang terjadi dengannya. Pemandangan itu menarik perhatianku. Bukan karena sosoknya yang cantik, tapi beban yang terlihat di wajahnya. Tanpa sadar aku terus menatapnya. Sesekali dia mengusap air matanya. Tapi sesaat kemudian dia kembali terisak. Dia larut dalam pikirannya sampai kehadiranku tak mampu mengalihkan perhatiannya. Ku beranikan diri untuk menanyakan kenapa dia menangis. Bapak dan adikku, mereka terbaring di rumah sakit ini. Sementara aku tak punya biaya untuk pengobatan mereka. Jawaban yang membuatku sangat pilu. Bagaimana mungkin gadis seusianya menanggung beban berat seperti itu? Berapa biayanya? Kata dokter, untuk pemasangan ring di jantung bapak itu 80 juta. Sementara untuk pemasangan pen di kaki adikku aku belum tahu. Dia masih saja terisak sambil sesekali mengusap ingusnya. Aku akan membayar biaya operasi dan pengobatan adikmu. Jangan menangis lagi. Rasanya tak tega melihat dia yang terus menangis. Bagiku nominal uang yang tadi disebutkan itu sangat kecil buatku. Kakek siapa? Kenapa mau membantuku? Dia yang tadinya terus menunduk kini mendongakkan wajahnya dan bertanya namaku. Namaku Bambang Hendromoyo. Orang-orangku akan mengurus semuanya. Aku menyuruh orang-orangku agar mengurus semua biaya operasi bapak dan adiknya. Senyum sumringah kini mengembang di bibirnya. Entah sudah berapa ratus kali dia mengucapkan terima kasih padaku. Gus, selidiki gadis itu. Perintahku pada Agus, asisten sekaligus sopirku. Gadis itu bernama Seva Lydia Dewi. Dia salah satu mahasiswi di Universitas Pelita melalui jalur bidik misi. Dia gadis yang pintar. Dan juga menurut teman-teman dan lingkungan sekitarnya dia gadis yang baik. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak dan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Kebetulan rumahnya di dekat sini, apa bos mau melihatnya? Agus memberikanku laporan tentang tugasnya selang beberapa hari setelah aku berikan tugas. Boleh. Jawabku. Enggak ada salahnya tahu di mana gadis itu tinggal. Itu rumahnya. Bos, di seberang jalan. Agus memberitahuku rumah Seva. Rumah yang paling tidak bagus di antara sekitarnya. Sepertinya ada masalah. Bos, memang setelah diperhatikan, di luar rumah Seva terdapat segerombolan laki-laki dengan pakaian preman sedang berteriak kepada Seva. Sedangkan Seva hanya seorang diri menghadapinya. Ada apa ini? Tanyaku pada laki-laki di rumah Seva. Enggak usah ikut campur. Kecuali kalau kamu bisa melunasi hutang bapaknya. Jadi ini masalah hutang piutang. Berapa hutangnya? Biar saya bayar. Malang sekali nasib kamu. Setelah kemarin beban biaya rumah sakit hari ini, kamu harus berurusan dengan rentennya. Kenapa kakek begitu baik padaku? Padahal kita tidak saling kenal. Tanya Seva setelah aku lunasi semua hutang-hutang bapaknya. Dia bahkan bercerita tentang perlakuan Pak D-nya saat dimintai bantuan. Miris sekali nasibmu. Tidak apa-apa, aku hanya tidak bisa melihatmu menangis dengan beban yang begitu berat. Jawabku. Tapi Seva tidak bisa membalas semua kebaikan kakek. Seva tidak punya apa-apa. Sebenarnya aku punya satu keinginan yang sampai saat ini belum terlaksana. Apa itu? Kalau Seva bisa bantu, apapun akan Seva lakukan untuk membalas semua kebaikan kakek. Aku ragu kamu mau melakukannya. Seva pasti mau, asal Seva bisa. Aku ingin anak laki-laki. Jika kamu mau, aku akan menikahimu, dan tentu saja aku akan menanggung seluruh biaya kehidupan orang tuamu juga adikmu. Aku pastikan masa depan adikmu akan bagus baik dari materi maupun pendidikannya. Bagaimana? Apa kamu mau? Bukan tanpa alasan aku mengutarakan hal itu. Aku punya 3 orang anak, tapi hanya satu yang anak kandung dia Nisa. Sedangkan istriku sudah lama meninggal karena kecelakaan. Nisa, gadis yang divonis dokter menderita kelainan pada rahimnya sehingga tidak bisa mempunyai anak. Ayah mana yang sanggup mendengar vonis itu, apalagi Nisa. Jika Nisa tidak bisa punya anak, maka aku juga tidak bisa meneruskan keturunanku. Aku ingin anak laki-laki, agar dia bisa jadi pelindung dan penerus bisnisku. Jika aku mencari pengganti yang seumuran denganku, maka itu tidak mungkin. Dia akan terlalu singkat menerima kasih sayang orang tuanya.
Memang usia tidak ada yang tahu, tapi tidak ada salahnya berusaha. Seva terlihat kaget ketika aku mengutarakan keinginanku. Dia berpikiran aku akan melarangnya kuliah padahal justru aku akan menjamin masa depannya. Dia tak boleh berhenti kuliah. Tanpa aku duga dari waktu 3 hari yang aku berikan untuk berpikir, dia menyetujuinya hanya dengan syarat menunggunya siap. Aku tidak mempermasalahkannya asal menikah secepatnya agar bisa mengenal lebih dekat. Akhirnya pernikahan sederhana itu terjadi. Sudah aku tawarkan untuk pernikahan yang lebih dari itu tapi dia menolak. Malam pengantinku hanya ada di dalam mimpi. Istri beliaku masih belum siap memberikan kewajibannya. Aku maklum dengan itu. Bahkan ketika aku beri uang saku 10 juta, dia malah kaget, begitu juga dengan orang tua dan adiknya. Diantar pakai mobil ke sekolah dia menolak. Dibelikan motor malah hanya untuk pajangan di ruang tamu. Diberi kalung berlian disangka hadiah ciki. Andai saja dia mau antar jemput dengan mobil, pasti dia tidak akan jadi korban penculikan anak-anakku. Untung saja ponsel yang aku berikan sudah aku sambung dengan GPS. Jadi aku tahu di mana keberadaannya. Benar saja ketika aku ancam akan dicoret dari daftar warisan Tanya, dan Lydia langsung bertindak dengan meminta maaf. Bahkan memanggil Dindaku dengan sebutan Mami, kecuali Nisa yang tak peduli dengan ancamanku. Dia meminta maaf tapi penuh dengan amarah. Kemudian pergi. Nisa itu anakku. Aku tahu persis sifatnya. Dia keras tapi baik. Aku bisa menebak kemana dia pergi. Tak perlu aku khawatir karena ada orangku yang sengaja mengawasinya. Benar saja Nisa kembali ke Australia. Dinda istriku, masih saja dengan sifat polosnya. Kadang dia mengerucutkan bibirnya hingga membuatku ingin membeli pabrik karet agar bibirnya bisa dikuncung. Pernah, dia jadi korban pencopetan tapi malah menyuruhku untuk tetap diam dan dia yang akan mengejarnya. Lucu sekali dia. Dia belum tahu, masa mudaku itu seorang atlet karate juga hobi balapan. Mudah saja buatku untuk mengejar dan melawan 2 pencopet itu. Apalagi saat aku menang melawannya, Dinda mengakuiku sebagai suaminya. Wah, rasanya luar biasa. Dinda mulai melunak padaku. Terbukti dia sudah mulai memanggilku Kanda. Kalau saja tak ada gangguan, hari itu mungkin aku dan Dinda sudah melakukan ciuman untuk pertama kali. Sayang sekali justru malah gagal. Hari itu, Dinda mengajakku ke salon. Entah dia berkata apa dengan orang yang sedang memotong rambut Seno, adik Dinda. Aku menurut saja. Memang sudah lama aku tidak memperhatikan penampilanku. Mungkin sejak kematian istriku, 20 tahun yang lalu. Tadinya aku sedang membalas pesan dengan bawahanku, tapi entah kenapa mata ini terasa sangat berat. Aku terbangun ketika Dinda mengguncang bahuku. Aku yang kaget langsung saja berdiri tanpa melihat penampilanku. Aku pikir Dinda terpesona dengan gaya baruku. Namun, begitu Dinda mengarahkanku ke cermin, bukan diriku yang berada di dalam cermin lebih mengarah ke badut, bahkan lebih bagus badut daripada diriku. Kalau saja tidak ada Dinda, Rizka dan Seno sudah aku bereskan orang yang mengaku hairstylist itu. Beruntung istriku itu bertindak cepat. Esoknya aku kembali dibawa ke salon, tempat yang dulu aku pernah membawa Dinda waktu ke ulang tahun Andi. Akhirnya aku benar-benar bertemu dengan hairstylist yang tepat. Dia benar-benar merubahku seperti aku yang dulu. Saat aku menjaga penampilanku, bahkan ini lebih baik. Dinda bahkan tercengang saat pertama kali melihat penampilan baruku. Bos, aku senang bos sudah kembali seperti dulu. Bos Bambang yang keren, Kamba. Agus memang sudah lama ikut denganku. Bagiku dia sudah bukan lagi seperti sopir, tapi keluarga. Ini berkat istriku, Gus. Sahutku. Benar, bos. Sepertinya Nona Bos juga sudah mulai menunjukkan sinyal sama bos. Sinyal apa, Gus? Wifi. Si bos, bisa aja. Sinyal itu, bos. Kamu aja ganggu. Kan Jeti gagal terus. Masih ingat waktu itu gara-gara kedatangan Agus, Jeti gagal menciem istriku. Maaf, bos. Ucapnya. Gus, rumah di Permata sudah siap kan? Tanyaku. Siap, bos. Nona Bos tinggal masuk. Aku memang mempersiapkan rumah untuk Dinda. Nantinya kita berdua akan tinggal bersama di situ. Nggak mungkin juga tinggal terus dengan orang tua istriku, walaupun sekarang juga rumahnya sedang direnovasi. Siang itu sepulang meeting, aku membawa Dinda ke rumah yang baru. Ini rumah siapa Kanda? Tanya Dinda saat baru masuk. Rumah Dinda. Jawabku. Aku
Tanya Dinda heran. Iya, ini rumah untuk Dinda. Kita nanti tinggal di sini ya. Dinda suka rumah ini. Tanyaku saat Dinda sedang berada di balkon kamar utama. Ini terlalu mewah untukku. Polos sekali istriku ini. Tidak, ini pantas untuk Dinda, calon ibu dari anak-anakku. Anak? Tanya Dinda heran. Iya, Dinda adalah calon ibu dari anakku. Aku menarik pinggangnya sehingga tubuhnya mendekat. Aku mencintaimu, Dinda. Ucapku untuk yang pertama kali. Ada rasa takut jika Dinda menolak perlakuanku. Aku mencium keningnya, lalu turun ke hidungnya yang minimalis. Aku mulai berani untuk mencium bibirnya. Semoga Dinda tidak menolaknya. Dinda terdiam, artinya dia tidak menolaknya. Dengan lembut aku mencium bibirnya. Rasanya seperti mimpi setelah terakhir kali aku melakukannya dengan istriku. Bibir Dinda manis, ucapku. Ya, bibirnya yang merah alami sangat terasa manis di bibiku. Kemudian aku menggandeng tangannya membawanya ke ranjang yang besar. Ah, lagi-lagi dia tidak menolaknya. Mungkinkah Dinda sekarang sudah siap? Sayang sekali, semuanya harus terusik dengan panggilan masuk ke ponsel Dinda. Semua karena Parmin yang membuat onar dan dibawanya ke kantor polisi. Kebetulan, aku juga sudah punya bukti kalau dia adalah pelaku pencopetan terhadap Dinda, jadi sekalian saja aku laporkan dia. Sebenarnya aku enggan berbuat demikian, mengingat Parmin adalah pakde dari Dinda. Tapi kelakuannya sudah keterlaluan. Malam itu istriku terlihat sangat kelelahan. Sebenarnya aku ingin mengajaknya liburan, tapi biarlah. Aku jadikan saja kejutan untuknya esok hari. Segala sesuatu sudah aku persiapkan, tinggal berangkat saja. Jogja menjadi tempat tujuanku. Kemarilah Dinda. Aku memanggil Dinda saat kami sudah di resort Jogja. Kolam renang yang langsung menghadap ke pantai sekaligus menikmati pemandangan matahari terbit ingin aku tunjukkan pada istriku. Dinda suka. Aku memeluknya dari belakang menghirup wangi aroma shampoo mint yang begitu wangi. Tentu saja, ini pertama kali untukku. Terima kasih sudah membuatku bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Akan Kanda lakukan apapun asal Dinda bahagia. Termasuk menungguku bisa mencintai Kanda. Sampai kapanpun aku akan menunggumu. Menunggu seorang gadis siap menerima laki-laki yang sudah berumur sepertiku. Tentu saja, bahkan akan kutunggu sampai usia Kanda sudah habis. Tak perlu menunggu lagi, jawabnya. Maksudnya apa ini? Aku memutar badannya untuk mendapat kepastian. Apakah benar yang ada di pikiranku? Apa itu artinya? Dinda menganggukkan kepalanya. Aku mencintaimu Bambang Hendromoyo, ucapnya lirih. Seketika aku memeluknya dan dia pun membalasnya dengan mempererat lingkaran tangannya di pinggangku. Seharian kami menghabiskan waktu berkeliling kota Jogja. Saat melihat kebun binatang, Dinda malah mengingat adiknya. Aku hanya diam saja tak menanggapi. Kejutan akan ada untukmu besok, sayang. Bagimu keluargamu adalah bahagiamu, maka akan aku kabulkan keinginanmu. Malam hari aku melihat Dinda begitu mempesona. Entahlah, setelah pengakuannya tadi pagi aku menjadi ingin selalu di dekatnya. Istriku yang waktu itu asyik dengan siaran di televisi, aku ganggu dengan mengambil remote dan mematikan saluran televisinya. Handuk yang ada di kepalanya mulai aku lepaskan dan rambutnya yang habis keramas aku biarkan terurai. Wangi rambutnya terasa sangat membuatku bergairah. Mungkin besok aku harus menanyakan pakai shampoo apa istriku ini. Akan aku beli pabriknya dan hanya produksi shampoo khusus buat istriku. Kuusap pipi mulusnya yang licin tanpa jerawat. Pipi yang aku tahu hanya dioles dengan bedak bayi itu pun hanya tersisa di bagian bawah botol. Aku tahu itu dari botol yang tersisa di meja kamarnya. Kalau sekarang akan aku dirikan klinik kecantikan hanya untukmu Dinda. Matanya yang bulat saling beradu pandang denganku. Bolehkah Kanda memintanya sekarang? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulutku. Hanya anggukan yang Dinda berikan untukku. Aku tersenyum dan mendaratkan kecupan di keningnya, lalu turun ke hidung dan kedua pipi. Matanya mulai terpejam ketika bibiku mulai menyentuh bibinya. Dengan lembut aku mencium bibinya. Aku mengikuti apa yang ada di pikiranku. Tak secuil pun dari tubuh istriku yang lolos dari kecupaku. Apa Dinda takut? Tanyaku waktu itu. Dinda mengangguk. Kanda akan melakukannya dengan pelan. Malam itu menjadi saksi bersatunya aku dan istriku. Tanpa paksaan.
Bahkan jika saja sampai akhir hayatku Dinda masih belum siap, aku rela. Pagi itu, aku menerima pesan dari Nisa yang juga tengah berada di Jogja ingin menemuiku. Aku menyanggupinya. Rasanya juga kangen dengan anakku. Aku pikir Nisa tidak akan menemuiku di resort, tapi ternyata malah dia datang. Nisa mulai belajar bisnis. Dia memintaku untuk menemui kliennya untuk yang pertama kali. Syukurlah semua berjalan lancar. Ayah, apa ayah bahagia dengan istri baru ayah? Tanya Nisa. Ya, ayah bahagia. Lebih bahagia lagi kalau Nisa juga ikut merasakannya. Jawabku. Entahlah. Ya, andaikan saja Nisa perempuan yang sempurna, yang bisa memberikan cucu untuk ayah pasti nggak akan jadi begini kejadiannya. Nisa kemudian menunduk dan terisak. Jangan begitu, sayang. Nisa itu perempuan yang sempurna bahkan sangat sempurna. Semua juga ayah lakukan demi Nisa. Ayah nggak mau Nisa sendirian di dunia ini. Ayah ingin jika ayah pergi nanti Nisa ada teman hidup yang ayah percaya. Apa istri ayah yang sekarang kurang meyakinkanmu? Mungkin, mana ada gadis yang masih muda mau menikah dengan laki-laki yang pantas menjadi kakeknya. Pasti itu karena harta. Sekarang sudah jadi kakek yang keren kan? Ledekku. Tidak semua orang itu berpikir harta itu segalanya. Sayang. Nisa bahagia jika ayah juga bahagia. Sudah, sana ayah balik ke resort. Kasihan istri mudanya ditinggal sendirian. Canda Nisa. Nah, itu dia teman-teman Nisa sudah datang. 4 orang perempuan seumuran Nisa mendatangi tempat kami. Oke, have fun, sayang. Besok ayah antar ke bandara ya. Aku berharap hubungan Dinda dan Nisa dapat terjalin dengan baik. Akan aku upayakan segalanya untuk mereka berdua. Tuut. Kenapa Dinda lama sekali mengangkat telepon? Halo, Assalamualaikum Pak Bambang, kenapa malah Seno yang angkat? Aku yakin tidak salah menghubungi. Waalaikumsalam, Mbak Seva mana? Nomor. Mbak Seva lagi di rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit mana? Rumah sakit Medika. Segera aku meluncur ke rumah sakit. Takut ada apa-apa dengan Dindaku.